Judul pelajaran kita malam hari ini, menjadi kudus seperti Bapa. Menjadi kudus seperti Bapa adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita umat Tuhan. Tentu kita sudah sering mendengar firman ini, perintah ini, di mana Tuhan meminta kita menjadi kudus seperti Bapa. Perintah ini dapat kita baca dalam kitab Imamat 19 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Seringkali orang berpikir, ini kan perintahnya hanya untuk bangsa Israel. Tetapi saudara, hal yang sama juga disampaikan oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Petrus juga mengutip Imamat 19 ayat 2 ini dalam suratnya, dalam buku 1 Petrus 1 ayat 15. Petrus menuliskan demikian. Tetapi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Artinya, saudara, tuntutan menjadi kudus bukan hanya untuk orang Israel. Tetapi tuntutan memiliki hidup yang kudus sama seperti Bapa di surga juga menjadi tuntutan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Termasuk saya dan saudara. Tentu kita bertanya-tanya, apa sebenarnya makna kudus? Karena seringkali kita memaknai kudus berbeda dengan apa yang Alkitab definisikan. Seringkali kita memaknai hidup kudus adalah hidup yang tanpa dosa. Dengan pengertian kudus adalah tanpa dosa, maka seringkali perintah Tuhan yang menuntut kita untuk hidup kudus adalah perintah yang sangat-sangat sulit. Siapa yang sanggup hidup tanpa dosa di dunia yang berdosa? Itu bagaikan mimpi bagi umat-umat Tuhan. Ya, kita punya contoh Kristus yang pernah hidup di bumi ini dan tanpa dosa. Tetapi itu bagaikan mimpi bagi kita. Adalah sebuah tuntutan yang sangat-sangat sulit hidup tanpa dosa. Itu kalau kita mengerti kudus sebagai hidup tanpa dosa. Saudara-saudara, Alkitab memiliki definisi yang berbeda dengan pemikiran kita. Mari kita lihat bagaimana Alkitab mendefinisikan arti kata kudus. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Imamat 20 ayat 26 ini berbicara bagaimana Tuhan menguduskan bangsa Israel. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan menguduskan bangsa Israel. Yang Tuhan lakukan adalah memisahkan orang Israel dari bangsa-bangsa yang lain. Kudus dalam Alkitab identik dengan dipisahkan, memisahkan. Ayat yang lain juga berkata yang sama. Keluaran 26 ayat 33 berbicara tentang kemah kudus. Kemah kudus menjadi kudus karena kemah itu dipisahkan dari kemah-kemah yang lain. Bukan saja kemah itu kudus,
Tetapi ada sebuah ruangan yang kita sebut ruangan Maha Kudus. Adalah ruangan yang dipisahkan dari ruangan yang lain dengan sebuah tabir pemisah. Lagi-lagi, kudus berarti dipisahkan. Keluaran 29 ayat 1 berbicara tentang imam. Firman Tuhan berkata demikian, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi, Harun dan keturunannya dikuduskan untuk menjadi imam Tuhan. Apa arti hidup Harun dan keturunannya dikuduskan? Harun dan keturunannya dipisahkan hidupnya dari teman-teman, saudara-saudara sebangsanya. Kita lihat, bangsa Israel dikuduskan artinya dipisahkan, kemah suci dikuduskan artinya dipisahkan, dan imam dikuduskan artinya juga dipisahkan. Jadi, arti kudus bukanlah tidak berdosa, tetapi kudus berarti dipisahkan. Setelah kita mengenal makna kudus yang artinya dipisahkan, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana kita menjadi kudus seperti Bapa yang kudus? Kita tahu tadi, perintah menjadi kudus sama seperti Bapa yang kudus terdapat di Imamat 19 ayat 2. Setelah Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk hidup kudus, Tuhan memberi hukum-hukum atau jalan bagaimana cara hidup kudus. Saudara nanti boleh baca lengkap di Imamat 19 dan Imamat 20, tetapi ada beberapa ayat menarik yang saya tampilkan malam hari ini. Cara menjadi kudus. Yang pertama, Imamat 19 ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Kalau kita mau hidup kudus, hormatilah ibu dan ayah kita. Yang kedua, dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi, untuk hidup kudus, kita harus menghormati orang tua, kita juga berhari sabat. Berikutnya, untuk menjadi kudus. Ayat 5 dan 6 berbicara tentang persembahan korban keselamatan. Ayat 6. Dan haruslah persembahan korban keselamatan itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jadi kalau mau hidup kudus, harus memakan korban keselamatan tepat pada waktunya. Imamat 19 ayat 9 dan 10. Cara berikutnya menjadi kudus. Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Menjadi kudus adalah menyisakan hasil ladang kita bagi orang-orang yang berkekurangan. Selanjutnya, ayat 35. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Menjadi kudus adalah jangan curang dalam bisnis kita. Jangan curang dalam pekerjaan kita. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah menjadi kudus di dalam Imamat 20 ayat 10 dan selanjutnya adalah menjaga hubungan ranjang kita.
Umat Tuhan tidak boleh memiliki hubungan ranjang dengan pasangan orang lain. Tidak boleh memiliki hubungan ranjang dengan anaknya, dengan menantunya, dengan binatang, dengan sesama jenis. Itulah hidup kudus. Pertanyaannya, saudara, apa hubungan antara hidup kudus dengan menghormati orang tua? Mengapa kita berhari Sabat artinya kita hidup kudus? Mengapa memakan persembahan korban keselamatan tepat waktu itu artinya hidup kudus? Dan mengapa pula menyisakan hasil ladang, tidak berbuat curang, dan menjaga hubungan ranjang, itu dinyatakan hidup kudus? Lebih mudah membayangkan hidup kudus adalah hidup tidak menikah misalnya. Hidup kudus artinya hidup menyendiri, tinggal di hutan-hutan, di gua-gua. Mungkin kita bisa membayangkan, oh iya, kita dipisahkan. Tetapi apa hubungannya keenam hukum ini dengan hidup kudus? Untuk mengerti bagaimana menjadi kudus seperti Bapa, kita perlu memahami keenam hukum ini. Tetapi untuk memahami keenam hukum ini, yang paling penting kita mengerti apa maknanya dipisahkan. Mari kita lihat kata kudus pertama kali muncul di Alkitab. Dari sana kita akan melihat apa maksud dipisahkan. Kata kudus pertama kali muncul itu ada di kitab Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Inilah kata kudus pertama kali muncul di Alkitab, yaitu ketika Tuhan menguduskan hari ketujuh. Ingat, kudus bukan artinya tidak berdosa. Karena perhatikan di Kejadian 2 ayat 2 dan 3 ini. Yang dikuduskan Tuhan adalah sebuah hari. Tentu hari tidak bisa berbuat dosa. Maka dari itu, tepatlah kalau kudus artinya dipisahkan. Ketika Tuhan menguduskan hari ketujuh, maksudnya adalah Tuhan memisahkan hari ketujuh itu dari hari-hari yang lainnya. Dan peristiwa ini terjadi di akhir hari-hari penciptaan. Tetapi tahukah saudara, ketika Tuhan memisahkan hari ketujuh, ini bukan pertama kali Tuhan memisahkan sesuatu di hari-hari penciptaan. Di hari-hari sebelumnya, firman Tuhan mencatat 3 kali kata memisahkan di 6 hari penciptaan. Yang pertama adalah ketika Tuhan memisahkan gelap dan terang. Itu hari pertama penciptaan. Pemisahan yang kedua dilakukan Tuhan di hari kedua, ketika Tuhan memisahkan air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah. Dan pemisahan ketiga, di hari keempat, Tuhan memisahkan siang dan malam. Pernahkah saudara bertanya, untuk apa Tuhan memisahkan gelap dan terang, memisahkan air yang ada di atas dan ada di bawah, memisahkan siang dan malam? Untuk apa Tuhan mengadakan pemisahan ini?
Untuk menjawabnya, saya ingin kita melihat pemisahan ini dari gambaran yang lebih besar. Sebelum hari-hari penciptaan, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Tuhan. Seringkali saya berpikir, saya membayangkan hari-hari sebelum penciptaan adalah di mana sebuah dunia hanya berisi Tuhan. Jadi bisa kita bayangkan Tuhan berkelana, Tuhan hidup sendirian. Tetapi saya menyadari apa yang saya imajinasikan ini salah. Memang betul, saudara, sebelum hari-hari penciptaan, tidak ada apa-apa. Tetapi, di keadaan yang tidak ada apa-apa itu, ada segalanya, yaitu Tuhan. Jadi, sebelum penciptaan, yang ada hanya Tuhan. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, hanya ada Tuhan. Lalu, Tuhan yang sendiri itu, yang tidak membutuhkan siapa-siapa dan tidak membutuhkan apapun, memutuskan untuk memisahkan sebuah ruang dan sebuah waktu. Di sebuah ruang dan sebuah waktu itu, Tuhan memisahkan gelap dan terang, memisahkan air yang ada di atas dan ada yang di bawah, memisahkan siang dan malam, sehingga muncul kehidupan. Dahulunya hanya ada Tuhan dan segalanya adalah Tuhan. Tetapi Tuhan memutuskan untuk memisahkan sebuah ruang dan waktu, sehingga bukan lagi hanya ada Tuhan, tetapi kali ini Tuhan dan ciptaannya. Dari sini kita dapat belajar apa makna dipisahkan. Kudus atau dipisahkan artinya menyediakan ruang dan waktu di kehidupan kita untuk pihak lain. Kudus atau dipisahkan, menjalankan hidup kudus atau dipisahkan, artinya menyediakan ruang dan waktu di hidup kita untuk pihak lain. Saya ulangi agar kita mengingatnya. Artinya, kita tidak hidup sendiri. Dengan demikian, kita dapat mengerti mengapa ketika kita berhari Sabat, kita sedang menjalankan kehidupan yang kudus. Karena ketika kita berhari Sabat, kita sedang menyediakan ruang dan waktu untuk Tuhan. Kita mengakui kita tidak hidup sendiri, tetapi ada Tuhan, sehingga kita menyembah Tuhan pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat kita menyediakan ruang dan waktu di hidup kita untuk Tuhan, itu artinya kita hidup kudus. Alasan yang sama juga terjadi untuk hukum menghormati orang tua. Ketika saya dan saudara menghormati orang tua kita, pencipta kita, itu artinya kita sedang menyediakan ruang dan waktu di hidup kita bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak ujuk-ujuk lahir di dunia ini, tetapi ada orang tua kita. Sehingga ketika kita menghormati orang tua kita, mengakui orang tua kita itu ada dalam hidup kita, maka kita sedang melakukan hidup kudus. Demikian juga dengan hukum menyisakan hasil panen. Ketika bangsa Israel menyisakan hasil panennya untuk orang-orang yang berkekurangan, itu artinya bangsa Israel mengakui
ada orang lain di hidup mereka, terutama orang-orang yang berkekurangan. Jadi ketika orang Israel melakukan hukum ini, itu artinya mereka menyediakan ruang dan waktu di hidup mereka bahwa ada orang lain. Dan dengan demikian, mereka sedang menjalankan hidup kudus. Jadi, hidup kudus seperti Tuhan menyediakan ruang dan waktu untuk manusia. Kita pun ketika kita menyediakan ruang dan waktu di hidup kita untuk pihak lain, entah itu Tuhan, orang tua, atau sesama, artinya kita sedang menjalani hidup kudus. Mari kita kembali lagi ke penciptaan. 3 pemisahan di hari pertama, 2, dan hari keempat. Bukanlah berhenti sampai di sini. Ada pemisahan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu hari Sabat. Memisahkan hari ke-7 dari hari-hari yang lain. Apa sebenarnya yang terjadi di hari ke-7 yang dipisahkan Tuhan itu? Yang terjadi adalah Tuhan berhenti pada hari ke-7. Tuhan tidak lagi menciptakan di hari ke-7. Apa maksudnya Tuhan tidak lagi menciptakan di hari ke-7? Saudara, seandainya tidak ada hari ke-7, maka Tuhan tidak akan pernah beristirahat. Tuhan akan terus menciptakan. Tuhan akan terus mengotak-atik ciptaannya. Nanti mungkin manusia bisa ditambah sayap, mungkin manusia bisa matanya jadi 10, mungkin manusia matanya dikurangi menjadi 1. Tuhan terus menciptakan. Sehingga ciptaan itu bagaikan boneka marionet yang terhubung dengan tali-tali pada pemilik boneka yang menggerakkan. Tetapi ketika ada hari ke-7, ketika ada hari Sabat, dan Tuhan beristirahat, Tuhan berhenti menciptakan, Tuhan memisahkan diri dari makhluk ciptaannya. Bagaikan boneka marionet terpotong tali-talinya. Maksud saya adalah, setelah hari ke-7, manusia menjadi makhluk mandiri. Ia menjadi makhluk yang mempunyai kebebasan. Ia bebas memilih, ia bebas mau menjadi apa saja, ia bebas mau hidup apa saja. Karena Tuhan tidak lagi mengotak-atik, menambahkan, mengurangi keadaan manusia. Manusia menjadi makhluk mandiri. Ketika hari ke-7, Tuhan memisahkan hari ke-7. Itu adalah saatnya Tuhan tidak lagi melanggar keberadaan manusia. Manusia adalah manusia yang utuh seadanya. Manusia makhluk mandiri yang menentukan hidupnya sendiri. Dari peristiwa pemisahan terakhir ini, kita dapat mengerti makna kudus selanjutnya. Kudus atau dipisahkan bukan hanya sekedar menyediakan ruang dan waktu bagi orang lain, tetapi juga tidak melanggar batas keberadaan pihak lain. Maksudnya adalah, mari kita lihat hukum persembahan. Tuhan menetapkan batas
untuk korban keselamatan harus dimakan pada hari itu juga atau keesokan harinya. Ketika orang Israel melanggar hukum ini, artinya orang Israel melanggar batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi ketika orang Israel melakukan hukum ini, itu artinya orang Israel tidak melanggar batas yang ditentukan oleh Tuhan. Artinya orang Israel sedang hidup kudus. Jangan curang dalam bisnis kita. Ketika kita curang dalam bisnis kita, menipu orang, mencuri harta orang, itu artinya kita sedang melanggar batas kepemilikan orang lain. Ketika kita berbuat curang dalam bisnis kita tidak sedang mengadakan hidup kudus. Sebaliknya, ketika kita berbisnis dengan jujur, kita sedang menjalankan hidup yang kudus. Karena kita tidak melanggar batas keberadaan pihak lain. Demikian juga dengan hukum hubungan ranjang. Kalau kita menjaga hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan sesama kita, dengan hewan-hewan, dalam hal hubungan ranjang, itu artinya kita menempatkan anak kita itu sebagai anak. Kita tidak melanggar batas keberadaan anak kita. Kita menempatkan pasangan orang lain itu sebagai pasangan orang lain. Kita tidak melanggar batas keberadaan mereka. Itu artinya kita sedang hidup kudus. Jadi saudara, sama seperti Bapa yang menyediakan ruang dan waktu bagi manusia dan tidak melanggar batas keberadaan manusia, maka jika kita menyediakan ruang dan waktu di hidup kita bagi pencipta dan sesama kita, lalu kita tidak melanggar batas keberadaan pencipta dan sesama kita, maka kita sedang hidup kudus seperti Bapa kita yang kudus. Ayat terakhir, Ulangan 30 ayat 11-14. Tuhan berkata melalui Musa, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut di tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita, dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Perintah Tuhan tidak terlalu sukar bagi kita, termasuk tuntutan untuk hidup kudus, seperti Bapa kita kudus. Mari kita pisahkan, sediakan ruang dan waktu dalam kehidupan kita untuk pencipta kita yang ada di surga, Bapa di surga, untuk pencipta kita yang ada di bumi ini, orang tua kita, dan untuk sesama kita. Lalu, janganlah kita langgar batas keberadaan pihak lain. Kita tempatkan Tuhan sebagai Tuhan, kita tempatkan orang tua sebagai orang tua, dan kita tempatkan sesama sebagai sesama kita. Dengan cara demikian, kita menjalani hidup kudus, sama seperti Bapa kita yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita.